Yesus Tuhan penolongku, Yesus kekuatanku, hatiku tetap percaya mujizat-Mu bagiku. Yesus Tuhan penolongku, Yesus kekuatanku, hatiku tetap percaya mujizat-Mu bagiku. Tubuhku sembuhkan sakitku, darah-Mu sucikanku, salib-Mu bebaskan hidupku, ku bersyukur padamu. Yesus Tuhan penolongku, Yesus kekuatanku, hatiku tetap percaya mujizat-Mu bagiku. Tubuhmu sembuhkan sakitku, darah-Mu sucikanku, salib-Mu bebaskan hidupku, ku bersyukur padamu. Tubuhmu sembuhkan sakitku, darah-Mu sucikanku, salib-Mu bebaskan hidupku, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu. Baik, shalom semua. Puji Tuhan, sangat senang bisa kembali melayani di tempat ini. Saya berdoa, ini ikon saya. Saya berdoa semuanya baik-baik saja. Katakan sama-sama, saya baik-baik saja. Katakan di samping kanan kiri Bapak Ibu, kita baik-baik saja. Di luar bisa tidak baik-baik saja. Tetapi di dalam Kristus, saudara pasti terpelihara dan kita semua pasti baik-baik saja. Tepuk tangan bagi Yesus, haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan satu topik tentang intimacy with God atau keintiman dengan Tuhan. Saya akan pelan-pelan menyampaikannya
supaya saudara bisa mengerti, sebab ini pengajaran. Di dalam Mazmur pasal 63 ayat 2, firman Tuhan berkata, "Ya Elohim, engkaulah Elohimku." Ketika saudara duduk intimasi dengan Tuhan, engkau berkata, "Ya Elohimku, engkaulah Elohimku." Ya Tuhanku, engkaulah Tuhanku. Saat pagi hari aku mencari engkau, jiwaku haus akan engkau, tubuhku rindu akan engkau di tanah yang kering dan tandus tanpa air. Dari ayat ini Daud mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan. Daud mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Seperti orang yang haus merindukan air ketika saudara berlari cukup jauh, terik matahari, atau saudara sedang bekerja di panas matahari dan saudara menemukan air. Kira-kira saudara meneguknya seperti apa? Saudara minum secepat-cepatnya. Seperti itu kerinduan Daud akan Tuhan. Dia duduk di bawah kaki Tuhan di pagi hari. Dia merindukan hadirat Tuhan. Dia merindukan kasih Tuhan. Dan dia mengalami Tuhan. Saudara perhatikan ini. Hubungan pribadi yang mendalam yang engkau bangun dengan Elohim, itu melampaui segala pengetahuan ilmu teologi yang kau pelajari. Mau S1, S2, S3. Melampaui semuanya. Bahkan melebihi semua cara ibadahmu. Melebihi. Keintiman hanya bisa engkau capai melalui doa. Sama-sama katakan doa, 1, 2, 3. Doa. Melalui pujian penyembahan, melalui perenungan firman Tuhan, dan juga melalui hidup sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Tanpa itu, saudara tidak mungkin memiliki keintiman dengan Tuhan. Dan keintiman itu akan membawa dampak positif dalam kehidupan saudara. Memberikan sukacita dalam hidupmu, memberikan ketenangan, memberikan kepuasan sejati. Dan itu saudara tidak bisa beli dengan uang. Keintiman dengan Tuhan bukan hanya bicara pengetahuan tentang Tuhan. Tetapi juga hubungan pribadi yang mendalam seperti sebuah persahabatan yang karib. Sebuah persahabatan yang akrab. Itu sebabnya sangat penting bagi kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Kenapa? Karena orang yang intim dengan Tuhan, orang yang karib dengan Tuhan, dapat mengerti isi hatinya Tuhan. Dapat mengerti pikirannya Tuhan. Dapat mengerti kerinduan Tuhan atas hidupnya untuk setiap rencana Tuhan yang akan Tuhan lakukan dan kerjakan dalam hidupnya. Nah saudara, dampak keintiman dengan Tuhan itu ada 2. Yang pertama, Tuhan menjamin menyertai kehidupanmu. Siapa di sini yang mau disertai oleh Tuhan? Dijamin disertai Tuhan. Iya. Itu salah satu dampaknya. Dampak yang kedua adalah Tuhan memberikan perlindungan. Siapa di sini yang mau dilindungi oleh Tuhan? Wow, saya mau saudara. Dilindungi dari apa? Dilindungi dari masalah, dari tantangan hidup yang sedang engkau alami mungkin saat ini. Itu sebabnya dengarkan ini. Orang yang mengutamakan waktunya untuk intim dengan Tuhan, maka Tuhan berjanji akan memberikan segala yang dibutuhkan bagi mereka, yaitu berkat. Nah saudara, berkat di sini bukan melulu bicara tentang uang. Jangan berpikiran bahwa berkat itu melulu bicara tentang uang. No. Tetapi juga kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, perlindungan, hikmat, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Banyak saudara. Kalau saudara hanya punya uang lalu saudara sakit, ngapain itu uang? Coba.
Lalu bagaimana caranya kita membangun keintiman yang terus-menerus, yang kontinu, yang konsisten, dan bukan hanya sekali-sekali. Ketika saya butuh, saya datang. Ketika saya butuh, saya datang. No. Itu sekali-sekali. Kita akan belajar malam ini. Yang pertama adalah dengan doa. Sama-sama katakan doa. 1, 2, 3. Doa. Yaitu memberikan prioritas waktumu untuk berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Bukan sekedar rutinitas doa. Bukan. Oh, karena saya terbiasa doa, saya doa. No, itu rutinitas. Karena rutinitas kadangkala akan membuat saudara menjadi jenuh, menjadi lelah. Tetapi engkau membangun komunikasi yang hangat, komunikasi yang tulus dengan Tuhan. Engkau sedang bercakap-cakap dengan Tuhan. Saudara ingat yang sudah menikah di sini? Siapa yang sudah menikah? Angkat tangan. Pak John belum kah? Ya. Seperti ketika engkau masih berpacaran. Ketika engkau bertemu dengan kekasihmu, orang dulu bilang wak kuncar, waktu kunjung pacar. Yang jadul-jadul itu tahu wak kuncar. Saya mau tanya, pada saat-saat seperti itu, hal-hal yang manis seperti itu, saya mau tanya kepada saudara, bosan enggak? Jenuh enggak? Enggak. Maunya berlama-lama dan waktu terasa sangat cepat. Betul atau benar? Ya, sama-sama benar. Ya, betul, benar ya, podo-podo. Gitu. Saya mau berikan contoh yang paling sederhana, yang mudah saudara mengerti. Satu saat ketika hidupmu terasa pahit, hidupmu terasa asam, masam, kecut, engkau lelah, engkau letih. Saya mau bilang kepada saudara, berdoalah. Pernahkah saudara memotong buah jeruk dan menjilatnya? Kemudian engkau memejamkan matamu karena merasakan buah jeruk yang sangat asam, sangat kecut. Sampai saudara bilang begini, bahasa Jermannya, kacina. Saudara biasa lihat video-video kan, ada orang tua dengan sengaja kasih makan anaknya yang kecil-kecil, yang bayi itu, yang umur 2 tahun, 1 tahun. Kasih, sampai kan kayak gitu. Kacina, gitu. Kecut gitu. Bagaimana buah jeruk yang asam itu, yang kaci itu dapat diubah? Bagaimana caranya? Caranya sederhana. Ibu-ibu itu pasti tahu, kalau bapak-bapak kurang tahu itu. Dengan memeras semua sari jeruk itu kemudian menambahkan gula atau madu. Sehingga air jeruk itu menjadi manis. Saudara dengar ini. Dalam kehidupan ini tidak semua kehidupanmu berjalan dengan manis. Berjalan dengan mulus. Saudara. Terkadang banyak bagian-bagian yang sangat masam, sangat kecut, sangat pahit. Di mana engkau harus melewatinya. Gak boleh tidak. Engkau harus lewat di situ. Sehingga membuatmu tidak bisa mendapatkan apa yang engkau inginkan. Apa yang engkau rindukan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Apakah semua yang engkau rindukan engkau dapatkan? Tidak. Ketika itu terjadi dan hidupmu terasa asam, terasa kecut, dengarkan ini, datanglah di bawah kaki Tuhan. Dan berdoalah dengan tulus, dengan penuh kerinduan. Maka Tuhan akan membuat bagian-bagian yang masam dalam hidupmu, yang kecut dalam hidupmu, itu menjadi hilang. Tuhan akan mengolahnya, menjadikannya manis ketika engkau mau menyerahkan kehidupanmu sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara mau tepuk tangan bagi Yesus? Saudara, tidak ada gunanya jika engkau menyimpan kepahitan-kepahitan atau hal-hal yang masam, hal-hal yang kecut dalam hatimu. Tidak ada gunanya. Sebab semua itu akan menjadikan kehidupanmu menjadi semakin busuk, semakin kecut, dan bahkan dapat menularkan penyakit itu kepada orang lain. Saya mau tanya kepada saudara, ada di sini enggak yang mau kehidupannya berbau busuk? Angkat tangan, saya tidak mau. Gak ada yang mau.
Ada yang mau asam hidupnya? Gak ada yang mau. Tetapi semua ingin kehidupannya jadi manis, jadi berkat bagi orang lain. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Itu sebabnya Efesus 4 ayat 31 dan 32 bilang begini. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Yang saya sebutkan ayat 31 ini sampah. Jangan masukkan dalam hidupmu. 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Elohim di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi keintiman dengan Tuhan yang pertama adalah dengan doa. Sekali lagi katakan sama-sama, dengan doa. 1, 2, 3. Dengan doa. Yang kedua, dengan pujian penyembahan. Yohanes pasal 4 ayat 23 berkata begini. Namun akan segera tiba waktunya, dan itu adalah sekarang. Sama-sama katakan sekarang. Bukan besok, bukan nanti, bukan seminggu lagi, bukan sebulan lagi. Sekarang. Penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena Bapa mencari penyembah-penyembah yang demikian. Saudara, dengan pujian penyembahan, engkau dapat mengungkapkan rasa syukurmu kepada Tuhan. Engkau dapat mengungkapkan kekagumanmu kepada Tuhan. Engkau dapat mengungkapkan rasa hormatmu kepada Tuhan. Bahwa engkau sangat membutuhkan Tuhan. Dan itu engkau lakukan melalui pujian penyembahan. Satu saat saya berada dalam sebuah kondisi yang tidak terlalu baik. Apa yang saya kerjakan dibuat menjadi salah. Dan dilepaskan rumor itu sedemikian rupa sehingga membuat nama saya menjadi buruk. Saya tidak melakukan pembelaan. Apa yang saya lakukan? Saya duduk di bawah kaki Tuhan. Saya memuji dan menyembah Tuhan. Saya ingat hari itu siang hari. Saya duduk memuji dan menyembah Tuhan. Dan di dalam kelelahan saya tertidur. Anak saya Elizabeth yang sekarang ada di Jogja. Kamar saya itu terbuka bagi anak-anak untuk bisa masuk. Anak-anak suka sekali masuk ke kamar, mulai dari Yusak, Elizabeth, Yoel sekarang dengan Valerie. Suka masuk ke dalam kamar kami. Kenapa suka? Karena dalam kamar kami banyak kue, banyak makanan, sehingga mereka suka makan. Sedikit-sedikit masuk kamar papa mamanya, cari camilan, atau duduk sama-sama. Dan hari itu siang hari ketika saya sedang tertidur, karena lelah menghadapi masalah itu, setelah memuji dan menyembah Tuhan, saya tertidur. Anak saya Elizabeth itu dibuat terkesima, dibuat terkejut. Waktu dia masuk ke kamar, dia nggak bisa bergerak, saudara. Begitu dia masuk di kamar, dia nggak bisa bergerak. Dia dibuat terkesima, dia dibuat terkejut. Apa yang dia lihat? Di belakang saya ada malaikat yang sedang menudungi. Saya mau bilang kepada saudara, ketika engkau jenuh, ketika engkau lelah dan engkau tidak tahu harus buat apa lagi. Datanglah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan engkau menghadapi pergumulan itu seorang diri. Tapi dia datang dengan caranya. Dan waktu saya terbangun, saya segar kembali. Seperti ada spirit yang baru. Sampai kemudian saya menang dengan masalah itu. Nama saya dipulihkan. Saudara mau tepuk tangan bagi Yesus? Itu sebabnya berikan waktumu setiap hari untuk memuji dan menyembah Tuhan. Maka engkau akan melihat dan mengalami keajaiban Tuhan itu terjadi dalam hidupmu. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita.
Yang ketiga, dengan perenungan firman Tuhan. Ketika engkau membaca firman Tuhan, maka firman Tuhan bukan hanya sekedar dibaca sambil lalu, bukan saudara. Tetapi harus direnungkan dan engkau berkata dalam hatimu bahwa firman Tuhan adalah petunjuk kehidupanku, makanan rohaniku, minuman rohaniku, air kehidupanku. Dan Tuhan firman-Mu itu pasti menyegarkan jiwaku. Ada sebuah kisah di Inggris. Kisah ini saya harus baca, karena kalau saya cerita, dia bisa lompat satu bagian. Di Inggris ada seorang Kristen yang menulis surat kepada sebuah surat kabar atau koran. Dia mengeluh kepada para pembaca bahwa dia merasa sia-sia pergi ke gereja, dia sia-sia pergi ke rumah penyembahan, Pak John. Tapi dia tidak tulis di situ rumah penyembahan. Dia cuma bilang, sia-sia dia pergi ke gereja untuk beribadah setiap minggu. Dia menulis, saya sudah pergi beribadah ke gereja selama 30 tahun. Dan selama itu saya telah mendengarkan 3.000 khotbah. Tetapi selama hidup ini saya tidak bisa mengingat satupun khotbah tersebut. Saya mau tanya Bapak Ibu yang kurang lebih 300 lebih ini. Saudara ingat khotbah-khotbah setiap minggu? Ada yang angguk-angguk kepala. Kalau saya tanya minggu lalu khotbahnya apa? Lupa mi pastor. Yang bulan lalu khotbahnya apa? Tambah lupa mi lagi. Kalau tahun lalu, tidak ingat mi lagi pastor. Dia lanjut bilang begini. Saya merasa telah memboroskan begitu banyak waktu dan energi saya. Demikian pula dengan para pendeta yang berkhotbah, mereka telah memboroskan begitu banyak waktu, energi, pikiran, dan usaha mereka dengan khotbah-khotbah tersebut. Saudara tahu, ternyata surat itu menimbulkan perdebatan yang seru dalam kolom pembaca di koran itu. Dan perdebatan itu berlangsung berminggu-minggu lamanya, tidak ada solusinya. Sampai akhirnya ada seorang pembaca menulis demikian. Saya sudah menikah 30 tahun. Saya dengan istri saya sudah menikah berapa tahun? 36 tahun. 36 ya? Hampir saya lupa. Saya sudah menikah selama 30 tahun. Dia tulis di kolom itu. Selama hidup ini istri saya telah memasak 32.000 jenis masakan. Saudara bisa bayangkan banyaknya itu. Perempuan itu masak jago. Iya. Kalau dia kehabisan akal dia bilang, Pak pesan nyoknyang dulu. Namun saya tidak bisa mengingat satupun jenis masakan yang disiapkan oleh istri saya. Walaupun demikian, saya tahu jelas bahwa masakan-masakan itu telah memberi saya kekuatan baru untuk bekerja. Seandainya istri saya tidak memasak makanan itu untuk saya, maka tentu sudah lama saya meninggal dunia. Saudara, sejak itu tidak ada lagi komentar tentang betapa sia-sianya orang pergi ke gereja untuk beribadah dan mendengarkan khotbah secara rutin. Dengarkan ini. Cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa firman Tuhan adalah makanan rohani. Sama-sama katakan amin. Minuman rohani, katakan sama-sama amin. Yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya dalam menjalani kehidupan ini yang penuh dengan tantangan, penuh dengan godaan, penuh dengan cobaan. Agar apa? Agar engkau kuat dan tidak menjadi lelah. Itu sebabnya
Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Elohim. Dilanjutkan dengan Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan apakah saudara dan saya mempertahankan kelakuan ini bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi yang ketiga, dengan perenungan firman Tuhan. Yang keempat, keintiman dengan Tuhan. Yaitu dengan ketaatan. Sama-sama katakan ketaatan. Ketaatan adalah bahasa yang biasa saudara dengar. Padahal bahasa asli ketaatan itu sebenarnya tidak dituliskan pada firman Tuhan. Tapi bahasa aslinya adalah mendengarkan. Nah, orang yang mendengarkan firman Tuhan dan lalu melakukannya, itu disebut orang yang taat. Bisa mengerti? Kalau firman Tuhan atau ada satu nasihat firman Tuhan yang disampaikan, lalu saudara tidak mau mendengarkan, apa yang saudara mau lakukan? Tidak ada. Saudara tidak akan pernah taat. Saudara, ketika engkau menjalani kehidupanmu sesuai dengan ajaran dan perintah Tuhan, saya mau bilang itu adalah ketaatan. Sebab ketaatan adalah wujud kasihmu kepada Tuhan, wujud kepercayaanmu kepada Tuhan terhadap ajaran dan perintah untuk engkau lakukan dalam hidupmu. Saya baca baru-baru sebuah kisah yang sangat bagus sekali. Dan saudara bisa coba buka di YouTube. Seorang yang bernama Pastor Wayne Cordeiro. Wayne, W-A-Y-N-E. Kalau saudara biasa suka sepak bola, Wayne Rooney. Nah, tulisannya Wayne begitu. Wayne Cordeiro. Dia pendiri New Hope Christian Fellowship di Honolulu, Hawaii. Dia memimpin ribuan jemaat. Punya 4 Bible College. Semacam STT atau Sekolah Tinggi Teologi. 4 saudara. Untuk apa? Untuk mendidik anak-anak muda menjadi hamba-hamba Tuhan. Tetapi satu saat, Wayne mengalami burnout. Saudara tahu burnout? Kelelahan. Kejenuhan. Kemudian dia memutuskan untuk berhenti sementara waktu untuk melayani. Bukan menyerah. Dia berhenti untuk melayani, bukan menyerah. Tetapi dia mengambil keputusan untuk duduk di kaki Tuhan selama 3 tahun. Dia mengambil waktu untuk membangun kembali intimasi dengan Tuhan yang pernah hilang. Dan Tuhan kembali mengisi hatinya sampai penuh. Wayne kembali melayani Tuhan dengan spirit yang baru. Kalau saudara belajar dari firman Tuhan, ada contoh lain yang dituliskan. Nabi Elia pernah burn out. Dia lelah, dia jenuh. Sampai Elia pernah berkata, minta mati saja. Seorang nabi besar begitu, minta mati. Dia tinggal beberapa waktu di tepi sungai Kerit, dilayani oleh burung gagak. Dia berkasih-kasihan dengan Tuhan di situ. Dan sesudah beberapa waktu kemudian, Elia tampil kembali dengan spirit yang baru. Untuk Pak John, Ibu Foni, dan teman-teman yang melayani di sini, dengarkan ini. Mungkin engkau merasa jenuh, engkau merasa lelah. Tapi dengarkan ayat ini, Ibrani 6 ayat 10. Sebab Elohim bukannya tidak adil. Sekali lagi, ketika engkau belum melihat apa yang kau ingin rasakan, Elohim itu bukannya tidak adil. Bukan. Sehingga melupakan pekerjaanmu dan kasihmu yang telah kamu tunjukkan kepada namanya. Elohim bukan tidak adil, dia adil. Dengan terus melayani orang kudus sampai sekarang. Saya mau tanya Pak John jenuh? Pak John lelah? Enggak. Kalau engkau lelah, engkau jenuh, saya mau bilang Pak John, Ibu Foni, teman-teman di sini.
Elohim itu adil. Dia perhatikan apa yang kau lakukan di sini. Tinggal tunggu waktunya. Kalau engkau merasa lelah, engkau merasa jenuh, duduklah di bawah kaki Tuhan. Bangunlah kembali keintiman dengan Tuhan. Maka Tuhan akan kembali mengisi hatimu sampai penuh. Sampai engkau kembali melayani Tuhan dengan spirit yang baru. Saudara mau tepuk tangan bagi Yesus? Kalau engkau belajar dari firman Tuhan. Ada beberapa pahlawan iman banyak sih. Yang memiliki keintiman dengan Tuhan dan berdampak dalam kehidupan mereka dan kehidupan orang banyak. Daniel, kalau saudara senang baca ayat, itu Daniel 6 ayat 10 sampai 12. Daniel konsisten berdoa dan menyembah Tuhan 3 kali dalam sehari. Dampaknya, Daniel menerima hikmat dan kepandaian serta perlindungan dari Tuhan. Itu dampaknya. Musa, saudara bisa baca di dalam kitab Keluaran 40. Musa membangun kemah pertemuan untuk apa? Untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dampaknya Tuhan menuntunnya memimpin bangsa Israel yang jumlahnya sekitar 2 juta jiwa. Pak John hanya memimpin berapa? 400. Musa menuntun 2 juta jiwa. Siapa lagi? Daud. Daud selalu menunjukkan kerinduannya untuk dekat dengan Tuhan. Terus menjaga komunikasi, memuji dan menyembah Tuhan. Dampaknya apa? Daud selalu berhasil dalam peperangan mengalahkan musuh-musuhnya. Kalau saudara punya pesaing-pesaing, saya mau tanya kepada saudara. Saudara mau menang melawan pesaing saudara atau tidak? Kenapa sedikit sekali? Tuhan mau kasih kalian kemenangan. Saudara mau menang melawan pesaing saudara atau tidak? Ya. Caranya adalah apa? Intimlah dengan Tuhan. Maka engkau akan lihat bagaimana Tuhan bela engkau dan menang melawan pesaing-pesaing. Sekalipun itu raksasa. Daud berhadapan dengan siapa? Goliat, raksasa. Tapi melalui Goliat, Daud dipromosikan. Dan saudara bisa lihat di dalam, tidak ada di PowerPoint saya, Mazmur 5 ayat 4 saya bacakan begini. Pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Lalu apa tantangan? Apa halangannya untuk membangun keintiman dengan Tuhan? Perhatikan ini, untuk membangun keintiman dengan Tuhan maka membutuhkan komitmen, membutuhkan ketekunan, membutuhkan kesediaan untuk mengorbankan waktu dan tenaga. Sebab keintiman dengan Tuhan adalah tujuan yang dirindukan oleh Tuhan sendiri. Tuhan tahu bahwa keintiman dengan Tuhan akan membawa dampak positif dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya jika engkau mengambil keputusan untuk mencari wajah Tuhan setiap hari, maka engkau akan mengalami sukacita, engkau akan mengalami kepuasan, engkau akan mengalami berkat rohani yang berlimpah-limpah dalam hidupmu. Haleluya. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus intim dengan Tuhan? Ada 4. 1 poin, 1 jam. Jadi 4 jam lagi kita pulang. Enggak, dalam 1 menit 4 poin ini selesai. Kenapa kita harus hidup intim dengan Tuhan? Ada 4. Yang pertama, orang yang hidup intim dengan Tuhan, satu saat dia akan rapture. Siapa di sini yang mau rapture? Oh, semuanya mau. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak mau rapture. Itu penganggatan. Pasti rapture. Kejadian 5:24, dan Henok hidup bergaul dengan Elohim lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Elohim. Saudara yang angkat tangan, satu saat kita akan rapture. Yang kedua, Tuhan akan memberitahukan perjanjiannya. Kepada siapa dia beritahukan? Kepada orang yang intim dengan dia. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Kita semua mau dapatkan perlindungan dari Tuhan. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang tinggal dalam perlindungan yang maha tinggi akan berdiam dalam naungan yang maha kuasa. Aku akan berkata kepada Yahweh, perlindunganku dan kota bentengku, Elohimku, kepadamu aku percaya. Mendapatkan perlindungan. Dan yang terakhir,
menerima apa saja yang diminta kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara mau menerima sesuatu dari Tuhan? Tinggal di dalam Tuhan, tinggal dalam Yesus. Tinggal di dalam firman-Nya. Dia akan tinggal dalam hidupmu. Dan waktu engkau meminta kepada Tuhan, apa yang kau kehendaki, apa yang kau rindukan, firman Tuhan jawab, kamu akan menerimanya. 4 hal sudah kita dengarkan, PowerPoint-nya dibuka. 1, dengan doa. 2, 3, 4. Saya mau saudara tutup mata. Rasakan saja hadiratnya yang kuat di tempat ini. Saya bacakan kembali ayat yang tadi, Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulanmu sampai dengan kau hadir malam ini. Apa yang pernah engkau sampaikan kepada Tuhan, tapi engkau belum terima. Dengarkan. Malam ini, engkau akan menerimanya. Jika nanti pujian dinaikkan, saudara dilawat Tuhan. Saudara sedang menyembah, saudara mau menangis, menangislah. Saudara mau mengalami holy laughter, saudara mau tertawa, tertawalah. Saudara mau menari, menarilah. Hari ini Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dia memelawat dan menjamah saudara. Pejamkan mata saudara. Pejamkan mata saudara. Nikmati saja hadirat Tuhan. Roh Kudus, engkau ada di sini. Engkau sedang menghampiri satu persatu anak-anakmu. Sedang menjamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Shana mata sheda. Urabata shada mata nama shena yamash. Tuhanlah kekuatan dan masukku. Jagoku maju dan keselamatan hanya padamu.
sebab cintamu padaku. Cinta Yesus bagi jemaat Ruben. Yes, amin. Hatiku percaya Walau bumi yes. berguncang. Siap melompat bagi Yesus. Yes. Lompat dong bagi Yesus. Lebih kuat.